Halo adik-adik semua, ketemu lagi di channel MJ Alfarisi. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, thank you yang sudah like dan subscribe ya. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar masih tentang tema 7 ya, indahnya keragaman di negeriku, yaitu subtema 1 pembelajaran yang ke-5. Baik, adik-adik semua, kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa. Suku bangsa sudah kita pelajari, bahasa juga sudah kita pelajari. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa yang bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Ada yang tahu lagunya? Ya, pasti sudah tahu lagunya. Yuk, coba kita nyanyikan bersama-sama. Judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, baik, kira-kira lagunya seperti itu. Nah, pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, coba tandailah syair lagu yang bernada tinggi dan syair lagu yang bernada rendah. Pastinya tahu ya. Kemudian coba nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, perhatikan tinggi rendahnya. Ya, jadi ini ya, yang ditebalkan itu nada tinggi, yang dicetak biasa nada rendah. Ini Satu Nusa rendah, Satu Bangsa tinggi. Sa rendah, tu tinggi. Ini tebal tinggi. Jadi ini seperti itu ya. Misalnya ini tebal, tinggi, ini rendah. Indonesia pusaka. Nah, Indonesia tebal dan pusakanya tipis berarti rendah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut ini adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan nada, semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Nah, ini ya. Semakin ke kanan, semakin tinggi. Yaitu do, re, mi. Nah, ini semakin tinggi. Pada notasi not balok juga semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi. Ini rendah, tinggi, 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 semakin tinggi, semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu terdapat tulisan tempo. Temponya lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Jadi untuk lagu yang dinyanyikan dalam 3 tempo yaitu cepat, sedang, dan lambat. Dan tadi termasuk tempo lambat. Tanda tempo allegro artinya cepat, lebih dari 60 ketukan per menit. Kalau moderata
artinya sedang kecepatannya, itu 60 ketukan per menit, dan largo lambat, kurang dari 60 ketukan. Dan kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Ya, betul ya? Betul. Jadi, keragaman agama di Indonesia sekarang. Coba kita baca. Ya, jadi sudah ada keragaman suku, keragaman bahasa, dan sekarang kita belajar keragaman agama di Indonesia. Jadi, letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua, menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu, kemudian Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik, Kristen, serta bangsa Cina yang membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing di Indonesia. Terdapat 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, pemeluk agama diwajibkan menjalankan agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci yang berbeda, dan tempat ibadah yang berbeda pula. Namun diberikan kebebasan bagi pemeluk agama itu. Coba bisa nggak kita menyebutkan nama kitab suci setiap agama di Indonesia? Kemudian tempat ibadahnya. Kemudian hari-hari besarnya. Bisa ya? Gampang sekali. Nah, ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini ya. Hari rayanya berbeda-beda, kitabnya juga berbeda-beda. Agama Islam, kitabnya Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Upacara keagamaan ada Jumatan, puasa Ramadan, Maulid Nabi Muhammad, dan seterusnya. Kemudian agama Kristen ada juga. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, semuanya memiliki kitab yang berbeda dan tempat ibadah berbeda serta hari raya yang berbeda pula. Baik, sekarang ada tugas, yaitu tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf yang dibaca tadi. Bisa? Tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Oh, gampang. Tuliskan kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Disuruh menulis lagi. Oh, semakin gampang. Ya. Jadi, gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Jadi, paragraf pertama tadi, letak geografis Indonesia. Paragraf kedua, keagamaan di Indonesia. Gagasan pokoknya yang nomor 2 yaitu bisa belajar lebih menghargai meskipun berbeda agama atau keyakinan. Kemudian, nah ini suruh menuliskan lagi keragaman agama di Indonesia. Gampang ya, tinggal menuliskan lagi dengan bahasanya sendiri. Tulisan yang bagus ya, tulisannya, biar bisa dibaca oleh Pak Guru dan Bu Guru. Sekarang, yuk kita renungkan, di Indonesia terdapat keragaman agama, namun negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama. Untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, apa yang kamu lakukan agar temanmu dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agama? Coba apa yang harus kita lakukan?
Nah, yaitu menghormati agamanya. Tidak memaksakan atau mengikuti agama kita sendiri. Tidak mengejek teman yang berbeda agama. Tidak mengacau teman yang sedang beribadah. Tidak memilih teman-teman hanya agama kita saja, tetapi semua adalah teman. Nah, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Kemudian bersama orang tuamu identifikasikan agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu. Ada nggak yang agamanya berbeda? Nah, mungkin ada yang tidak ada ya. Misalnya di kampung Maju Jaya, agama yang dianut penduduk adalah Islam, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Nah, kemudian tempat ibadahnya pasti berbeda-beda pula. Nah, baik. Mungkin itu dulu ya pembelajaran kita kali ini tentang indahnya keragaman di negeriku. Aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Thank you yang sudah like dan subscribe. Yang belum, kakak tunggu ya. Dadah!